Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Klarismasari, nomor NPM 210-140, Pendidikan Agama Islam kelas B semester 1. Saya akan mempresentasikan sejarah jurnal yang saya buat, yaitu sejarah aliran linguistik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi apa sebenarnya itu sejarah linguistik. Pada bagian latar belakang, keberadaan bahasa merupakan hal sangat penting bagi manusia karena bahasa merupakan salah satu pembeda antara hewan dan manusia. Dalam sejarah perkembangannya, linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran dan paham yang dari luar tampaknya sangat sulit, saling berlawanan dan membingungkan, terutama bagi para pemula. Namun, itu semua akan menambah wawasan kita terhadap bidang kajian linguistik. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apa pengertian linguistik? Apa saja konsep aliran tradisional? Pada masa apa saja aliran linguistik muncul? Siapa saja tokoh yang ada pada linguistik zaman Yunani dan zaman Romawi? Dan yang terakhir, bagaimana penjelasan tentang linguistik zaman pertengahan? Sejarah aliran tradisional atau linguistik. Dalam sejarah perkembangannya, linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran dan paham yang dari luar tampaknya sangat sulit, saling berlawanan dan membingungkan bagi para pemula. Tata bahasa tradisional mulai dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar akhir abad ke-19 dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, tahap spekulasi, yaitu pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris tetapi datanya dari dongeng atau cerita. Kedua, tahap observasi dan klasifikasi, yaitu pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki tapi tidak sampai merumuskan teori. Tahap ketiga adalah tahap perumusan teori. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua, yang artinya bahasa. Menurut Krida Laksana 1993, dalam kamusnya, kata linguistik didefinisikan sebagai ilmu tentang bahasa atau pendidikan bahasa secara ilmiah. Adapun pengertian linguistik menurut Tarigan 1986 yaitu seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Sebagai penyelidikan bahasa secara ilmiah, linguistik tidak membedakan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Hasanan 1984. Dalam BA, linguistik disebut ilmu hukhah. Pada mulanya, kata ilmu hukhah tidak digunakan dengan makna linguistik, tetapi kajian bahasa. Kata ilmu lughah pertama kali digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam karyanya Al-Muqaddimah dan dimaksudkan sebagai ilmu ma'jim atau leksikologi. Berikutnya kata ilmu lughah digunakan oleh Asyuti dalam judul bukunya Al-Mazhar fi Ulumi al-Lughah wa Anwa'uha. Asyuti pun pernah menggunakan dengan makna leksikologi dalam Hasanin 1984. Secara populer, orang asing menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepat lagi seperti dikatakan Martiner 1987, telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Kata linguistik berpadanan dengan linguistik dalam bahasa Inggris, linguistique dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda, diturunkan dalam bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Prancis mempunyai dua istilah, yaitu langue, dan language. Bahasa Jawa atau bahasa Prancis, sedangkan language berarti bahasa secara umum. Dan parole adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, yang konkret, yaitu yang berupa ujaran.
Selanjutnya, konsep aliran tradisional dalam sejarah perkembangan ilmu bahasa. Aliran tradisional merupakan aliran pertama yang paling awal muncul sebelum aliran-aliran lainnya. Sebagai aliran yang pertama, aliran ini banyak diwarnai oleh pemikiran filsafat. Hal ini tidak mengherankan karena cikal bakal aliran tradisional ada saat berkembangnya ilmu filsafat. Namun kerangka pikir dalam menelaah jenis kata masih dipengaruhi oleh cara berpikir filsafat. Permasalahan itulah yang akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, masa munculnya aliran linguistik. Yang pertama linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani mempunyai sejarah yang sangat panjang, yaitu dari kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi sampai kurang lebih abad 2 Masehi, kurang lebih sekitar 600 tahun. Masalah pokok kebahasan yang menjadi pertentangan para linguis pada waktu itu adalah pertentangan antara fisis dan nomos dan pertentangan antara nologi dan anomali. Para filsuf Yunani mempertanyakan bahwa bahasa itu bersifat alami atau fisis, atau bersifat konvensi atau nomos. Selanjutnya, linguistik zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani. Boleh dikatakan orang Romawi mendapat pengalaman dalam bidang linguistik dari orang Yunani. Selanjutnya, ada zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf skolastik. Pada zaman pertengahan ini, yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain peranan kaum modistae, tata bahasa spekulativa, dan Petrus Hispanus. Tata bahasa spekulativa merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin berkembanglah bidang etimologi dalam filsafat skolastik. Selanjutnya, zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal pada zaman Renaissance yang menonjol yang perlu dicatat. Yang pertama, sarjana-sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan Arab. Bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan. Terakhir, menjelang lahirnya linguistik modern, masa antara lahirnya linguistik modern dengan berakhirnya zaman Renaissance, terdapat satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak yang sangat penting itu adalah dinyatakannya adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani lainnya, bahasa Yunani Latin dan bahasa Jerman lainnya yang telah membuka babak baru sejarah linguistik, yakni dengan berkembangnya studi linguistik bandingan atau linguistik historis komparatif, serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik, terlepas dari masalah filsafat Yunani kuno. Tokoh-tokoh di zaman Yunani dan zaman Romawi. Zaman Yunani terdapat tokoh yang bernama kaum Sofis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka terkenal karena melakukan kerja secara empiris dan secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. Yang kedua, mereka membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Yang selanjutnya, tokoh yang bernama yaitu Plato pada abad sebelum Masehi 429 sampai 347. Plato adalah orang pertama yang membedakan kata dengan onama atau rehma. Onama atau bentuk tunggal dari onamata, sedangkan rema bentuk tunggal dari remata. Onama dapat berarti nama, nomina, dan subjek. Rema berarti ucapan, verba, dan predikat. Selanjutnya ada Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles membagi 3 macam kelas, yaitu onama, rema, dan sindesmoi.
Sindesmoi adalah kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Sindesmoi hampir sama dengan preposisi dan konjungsi. Aristoteles yang membedakan jenis kelamin kata menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. Yang keempat ada kaum Stoik. Permulaan pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kaum Stoik terkenal karena mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi secara tata bahasa. Mereka membagi jenis kata menjadi 4, yaitu kata-kata benda, kata-kata kerja, sindesmoi, dan artoron, yaitu kata-kata yang menyatakan jenis kelamis atau jumlah. Yang terakhir ada kaum Alexandrian. Kaum Alexandrian menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itulah, dari mereka kita mewarisi buku tata bahasa yang disebut tata bahasa Dionysius Tarax, yang lahir lebih kurang tahun 100 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya zaman Romawi, yaitu ada Varro dalam buku De Lingua Latina. Lahirnya linguistik modern. Secara umum, perkembangan kajian linguistik modern dapat dilihat dari banyaknya teori dari penelitian yang dihasilkan serta munculnya bermacam gerakan dan aliran. Linguistik modern muncul sejak berakhirnya zaman Renaissance, yang ditandai oleh munculnya buku Cours de Linguistique Générale yang dianggap sebagai awal babakan baru lahirnya linguistik modern, dan sejak itulah Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Baik, dalam sejarah perkembangan linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran dan paham yang dari luar tampaknya sangat sulit saling berlawanan dan membingungkan, terutama bagi para pemula. Tata bahasa tradisional dimulai dari zaman Yunani sampai munculnya linguistik modern di zaman akhir abad ke-19. Adapun masa-masa munculnya aliran linguistik yaitu zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan menjelang lahirnya linguistik modern. Baik, apabila ada kesalahan saya berbicara, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.